Lagi-lagi aktor kesayangan aku diculik lagi guys sama bapak-bapak mesum. Nah kali ini nama si cantik ini Kara guys. Dia sedang nginep di rumah temannya dan menelpon si emak untuk memberitahu kalau dia dan si Jess akan berlibur dan pulang agak sedikit malam. Nah si Jess kemudian ngomong sama si Kara kalau dia akan mandi duluan guys sebelum si Kara. Dan si Kara diminta untuk menyiram tanaman. Dan dari sinilah awal mula si Kara dalam bahaya. Nah, saat si Kara menyiram tanaman, terlihat mobil berhenti di sana dan keluar seorang bapak-bapak guys dengan rambut rapihnya. Dia kayak seorang sales tuh. Tapi yang dia lakukan selanjutnya adalah menodong si Kara dan menyuruh si Kara untuk masuk ke dalam mobil dan masuk ke dalam kotak yang udah disiapkan. Nah, si Kara nurut-nurut aja karena si bapak juga ngancem dia dengan senjatanya guys. Dan seperti biasa si Kara mengingat semua yang dilihat olehnya agar saat dia selamat, dia bisa menangkap si bapak yang nyulik dirinya. Nah, saat si Jess baru beres mandi, si Jess terlihat gak nemuin si Kara guys di mana-mana. Sementara si Kara sedang fokus tuh dan kemudian disuruh duduk oleh si bapak kalau dia jangan berisik karena si bapak akan mengikat tangan dan kakinya. Nah, sebenarnya si Kara di sini berpikir untuk kabur guys mumpung si bapak lagi ngambil tali. Tapi dia terlihat ngurunkan niatnya tuh karena membayangkan kalau dia akan celaka. Nah, BTW nama si penculik ini Richard ya guys. Wrist. Nah, si Jess kemudian menelpon ibu si Kara guys dan melaporkan kalau si Kara nggak ada di rumahnya. Lalu ibu si Kara nelpon si Rian tuh. Nah, si Rian ini adalah pacar si Kara yang suka si Kara ceritakan sama emaknya. Nah, si Rian tentunya nggak tahu karena si Kara terakhir laporan kalau dia itu nginep di rumah si Jess guys. Dan karena feeling si ibu berkata kalau sesuatu terjadi pada si Kara. Dan dia memutuskan untuk lapor aja sama polisi Konoha. Miss Johnson. Nah, si Kara kayaknya udah sampai guys di rumah si Richard. Si Richard kemudian kembali mengancam si Kara tuh. Sekaligus berkata kalau dia akan melepaskannya. Tapi si Kara diminta jangan berisik dan membuat suara. Nah, setelah ikatan si Kara dilepas, si Richard memberi beberapa peraturan guys sama si Kara. Dimulai dari si Kara yang harus selalu memanggilnya dengan sebutan ayah. Dan harus mematuhi semua perintahnya. Sekaligus juga harus meminta izin seandainya si Kara mau ngapa-ngapain. Sex with anyone else. Yes, Daddy. Nah, si Richard kemudian menyuruh si Kara buat berbaring di kasurnya guys. Lalu adegan pun di skip tuh. Dan kita diperlihatkan bapak si Kara yang dikasih tahu sama mantan istrinya kalau si Kara sudah diculik oleh seseorang. Nah, bapak si Kara ini gesit dan bilang sama si Debra kalau dia akan segera menemuinya guys. Dan saat si Debra berbicara dengan polisi soal si Kara yang menghilang, polisi Konoha ini bilang kalau sebaiknya si Debra menunggu. Siapa tahu si Kara akan segera menelepon dirinya. She would tell you she's answered your questions multiple times, sir. See if she calls. Nah, saat si Richard udah selesai mandi junub, si Kara kemudian mikir guys buat nyari informasi aja. Lalu si Kara nanya-nanya tuh dan dapat informasi kalau si Richard pernah masuk tentara selama 9 tahun. Bahkan katanya si Richard punya beberapa penghargaan. Nah, si Richard juga bilang kalau dia bakal ngelepasin si Kara guys setelah dia selesai dengan hajatnya. Dan si Richard pun mengajarkan si Kara buat ngerokok sampai membuat si Kara sedikit batuk-batukan. Some kind of technique. Nah, si Kara terus aja menggali informasi semua yang dia butuhkan guys buat nanti kalau lolos dia bisa ngelaporin si Richard. Nah, si Richard ini beneran parah banget guys karena dia sengaja nyetel kaset Ajol Gedang dan meminta si Kara untuk menontonnya supaya jadi referensi saat mereka melakukan diranjangnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke si Debra guys, ibu si Kara yang menelpon ke semua nomor dari teman si Kara untuk mencari informasi tentang mobil hitam yang kata tetangganya mondar-mandir saat si Kara menghilang. Thank you, Gretchen. Bye. Nah, si Kara kemudian minta izin guys sama si Richard buat ke kamar mandi. Nah, si Richard karena takut si Kara kabur ngikutin dia tuh. Tapi sebenarnya si Kara punya maksud lain, yaitu mengumpulkan semua informasi yang ada di sana, apapun itu bentuknya. Nah, si Kara juga berpura-pura bantuin nyapu guys di dapur cuma buat nginget nama dokter langganan dari si Richard. Ya, pokoknya apapun yang ada di rumah tersebut guys. Entah itu jadwal si Richard ataupun barang-barang yang dia ingat semua sebagai barang bukti ke depannya. Stop.
Nah, si Debra kembali ngelaporin kehilangan si Kara bahkan sampai ke si sheriff guys, walaupun kurang menjanjikan. Nah, emang polisi Konoha ini menyebalkan guys, karena sekali lagi nih, si Debra disuruh buat pulang dari sana dan menunggu telepon dari si Kara. Nah, sementara di rumahnya si Richard terlihat sedang menyaksikan siaran berita guys, apakah si Kara udah masuk berita atau belum. Tapi ternyata belum ada yang memberitakan tuh, dan si Kara pun kembali diikat karena katanya si Richard akan menelepon seseorang. I can't breathe. Nah, karena mulutnya disumpal, si Kara kehilangan napas guys dan membuat sedikit keributan. Kemudian si Richard ngelepasin bola di mulut si Kara tuh dan ngomong sama si Kara kalau dia harus diam atau si Richard akan membedil si Kara di babatoknya. Nah, singkat cerita si Richard beres guys nelpon dan memberi kayak pil gitu sama si Kara yang katanya supaya si Kara tidak terlalu cemas karena si Richard juga punya sedikit penyakit perihal kecemasan. Nah, si Richard kayaknya punya semacam kayak barang berharga gitu guys di sebuah peti di rumahnya. Lalu kemudian dia ngajak si Kara tidur guys, dan si Kara pun diikat di sebelahnya. Lalu si Kara pun tidur dan terbangun di esok paginya. Nah, saat si Kara terbangun, si Richard kelihatan masih tidur guys di sebelahnya. Dan situasi tersebut adalah momentum yang sangat tepat bagi si Kara untuk kabur dari sana. Nah, si Kara dengan kecerdasannya akhirnya berhasil kabur guys dan ketemu dengan dua orang bapak-bapak. Lalu dia minta bantuan sama kedua orang tersebut tuh untuk membawanya ke kantor polisi agar dia bisa melaporkan semua kejadian yang sudah dia alami. Nah, saat di kantor polisi si Kara udah nggak basa-basi lagi guys dan cerita semuanya sama Pak Polisi. Dan kedua orang yang mengantarnya pun ikut diinterogasi. Tapi mereka berdua tidak terlalu bisa memberi informasi. We can't remember. Nah, si Kara kemudian cerita dari awal, dimulai dari saat dia diculik sampai bisa kabur guys dari rumah si Richard. Nah, karena laporan tentang kehilangan si Kara juga sudah dibuat tuh. Lalu Pak Polisi gercep nelpon ibu si Kara untuk memberitahu kalau si Kara aman dan sekarang sedang bersama dengan mereka. Nah, si Debra tentu saja langsung mewek dan berkata kalau dia akan menjemput anaknya guys dengan segera. Lalu si Kara diminta untuk menemani Pak Polisi kembali ke tempat si Richard agar mereka bisa tahu letak kos-kosan yang si Richard sewa untuk menyekapnya. Nah, saat mereka sampai di sana, ternyata gedung dari kos-kosan yang si Richard sewa itu cukup luas guys. Dan si Kara pun menyebutkan detailnya tuh. Dimulai dari gimana isi rumah tersebut dan juga semua hewan-hewan peliharaan si Richard. Dan informasi tersebut membuat si bapak pemilik kos jadi tahu dan menyebutkan nomor kos-kosan yang disewa oleh si Richard. Nah, Pak Polisi kemudian menyuruh beberapa anak buahnya untuk melakukan patroli di sekitaran area tersebut guys. Dan akhirnya si Kara dan juga si Debra bisa bertemu saat si Debra menjemput si Kara ke kantor polisi. Nah, Pak Polisi kemudian segera menggeledah kos-kosan milik si Richard guys dengan gercep. Tapi si Richard tidak ada di sana tuh. Kayaknya dia udah kabur. Dan si Sherry pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera patroli di sekitaran area tersebut. Nah, di kantor polisi si Kara juga diminta buat nunjukin guys yang mana si Richard dari beberapa foto yang dibawa oleh Bu Polisi. Dan sekarang para polisi udah tahu si Richard yang mana tuh. Dan hal tersebut lebih mempermudah mereka untuk menemukannya. Ditambah lagi semua informasi yang diberikan si Kara pada mereka. There's a box, a big box too, underneath all of his animal cages that he did not want me to know about, so you should... Nah, si Kara dengan cerdasnya memberi semua info yang dibutuhkan guys sama Bu Polisi. Dimulai dari si Richard yang berhenti dari angkatan laut tuh. Dan hewan peliharaannya. Juga pacar si Richard. Bahkan sampai dokter langganan yang suka si Richard temui untuk mengobati dirinya. Nah, Pak Polisi kemudian hanya bengong karena si Kara memberikan begitu banyak info guys sama mereka. Termasuk sebuah kotak yang ada di rumah si Richard. Yang kata si Kara kalau si Richard tidak mau siapapun mengetahui isi kotak tersebut. That's the outfit the Kara. Nah, isi dari kotak yang dimaksud oleh si Kara ternyata adalah beberapa baju dan potongan koran guys yang berisi sebuah berita tentang pembunuhan. Dan misteri perlahan-lahan mulai terkuak guys di sini. Yang mana surat DPO kemudian resmi disebar dan ternyata si Richard ini adalah penjahat yang suka menculik anak-anak dan kejahatan tersebut sudah berlangsung 5 tahun lamanya. Nah, Pak Polisi juga gercep melacak semua yang berhubungan sama si Richard guys, bahkan sampai saudara si Richard. Sementara si Kara sudah diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Dan untuk keamanan, beberapa polisi pun ditugaskan untuk menjaganya. Asking questions, please stop. Kara, honey, tell me what happened.
Nah, saat Pak polisi melacak ke sebuah tempat yang disinyalir ada si Richard di sana, si Richard juga ternyata udah bergerak cepat guys dan mengganti mobilnya. Dan si Kara di rumahnya terlihat tidak nyaman tuh karena terlihat banyak polisi di sana. Dan si Bu Paul menjelaskan kalau situasi tersebut adalah pencegahan karena mereka belum mengetahui si Richard sedang berada di mana. Nah, kemudian esok paginya si Kara bilang sama ibunya kalau dia ingin main sebentar guys buat ketemu sama pacarnya. Dan si ibu pun terdengar tidak setuju. Lalu si Jess pun main ke sana untuk sekedar bertemu dengan si Kara. Just ask what you really want to ask. What happened? Nah, di kantor polisi, istri dari si Richard diinterogasi guys dan ditanya di mana suaminya. Nah, ternyata istri si Richard ini tidak tahu apa-apa tuh. Dan sekarang giliran dari saudara si Richard bernama Stephanie yang diinterogasi, yang mana si Stephanie jujur pada Pak polisi dan memberitahu di mana lokasi si Richard berada. Nah, ternyata katanya si Richard ini lagi ada di sebuah hotel guys di luar kota mereka. Dan dengan gercep si Sheriff nyuruh anak buahnya untuk OTW ke sana. Karena jam tersebut belum waktunya buat para tamu check out dari kamarnya. Orangeburg Sheriff to send a team ASAP. Copy. Nah, saat Pak polisi sampai hotel di tempat si Richard menginap, si Richard juga udah OTW guys dari hotel tersebut. Dan si Sheriff kemudian menemui si Kara tuh, hanya untuk berterima kasih karena si Kara sudah membantu mereka dalam melakukan beberapa hal yang para polisi juga tidak bisa melakukannya. Nah, si Kara terlihat senang dan nyaman banget guys atas perkataan si Sheriff kepadanya. Lalu si Sheriff kemudian pamit dan mendapat telepon tuh tentang di mana si Richard, karena katanya si Richard baru aja menghubungi saudaranya yang lain. This is Lieutenant Roland from tonight. Outside his favorite restaurant. Nah, si Kara nampaknya udah bosen banget guys hanya diam terus di rumah. Lalu dia OTW sama si Jess tuh. Walaupun ibunya marah-marah karena si ibu khawatir kalau si Kara masih diincar sama si Richard untuk dihabisi. Nah, si Kara OTW sama si Jess itu buat nonton si Ryan guys yang merupakan pacar si Kara. Nah, sementara beberapa polisi yang terlihat sedang berpatroli kemudian melihat si Richard dan terlihat kejar-kejaran untuk menangkapnya. 6. We still got him. Nah, si Richard bapak-bapak bongsor juga ternyata cukup gesit guys, walaupun yang ngejar dia seorang polisi. Terus dia kelihatan terpojok tuh, lalu menghabisi dirinya sendiri. Dan kejadian tersebut membuat si Kara sangat kecewa karena yang diinginkan olehnya adalah sebuah hukuman yang sangat menyakitkan. Tapi ya namanya orang yang udah mati mau gimana lagi ya kan, walaupun si Kara kecewa, tapi ya si Kara juga ujungnya legowo juga guys. Karena sebenarnya mati juga merupakan balasan yang setimpal buat si Richard. Nah, film ini sangat seru guys, walaupun akhirnya nggak sesuai dengan keinginan si Kara. Dan saya rekomendasikan banget lah kalian harus nonton guys, biar kalian tahu nih gimana cara polisi yang benar itu bekerja. Karena kan di cerita ini itu ada polisi yang benar dan sama polisi yang nggak benar guys. Nah, karena filmnya udah beres, sampai ketemu di review film berikutnya.